dipakaikan seperti itu? Tidak bisa. Pakai bersama kain yang berwarna putih. Jadi ibu-ibu, ibu, ya. Saya bercinta ibu macam, ya. Saya bercinta ibu karena kalau saya bercinta laki-laki, perlu makan teh. Ibu, pada Al-Quran mengatakan jika ingin mempercantik wajah bukan dengan skincare yang mahal, bukan dengan make-up, bukan dengan teori campur citra masanya sudah ruang lagi, bukan itu yang mempercantik wajah. Kata pada Al-Quran sampaikan ingin mempercantik wajah sering basah-basah wajah dengan air wudhu. Kamu semua tapi tidak melakukan. Semua kita tahu tapi malas untuk melakukannya. Padahal mempercantik wajah dengan air wudhu bukan cuma cantik secara jauh, tapi hati juga lebih cantik. Kemudian bagaimana cara memperindah bibir? Bukan dengan lipstik wardah atau lipstik yang mahal. Tidak. Bagaimana mempercantik bibir, memperindah bibir di hadapan suami? Banyak-banyak zikrullah, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi SAW. Ini akan memperindah bibir di hadapan suami ketika berbicara dengan suami. Ya. Ada orang yang malas berzikir, bukan tidak mau berzikir, malas untuk berzikir. Ya, jilbabnya panjang sampai di kuku-kuku, tapi dia tidak sampai di paha. Tidak ada yang begitu sih, ya? Maksudnya sampai di tanah apa? Ketika dia berucap menyakiti hati tetangga, ketika dia berucap menyakiti hati suami dan tidak pandai bersyukur. Ya, Bu, suami itu, saya seorang suami jadi saya tahu bagaimana perasaan laki-laki. Saya pembela suami. Suami itu ingin sekali membahagiakan hati seorang istri, suka sekali membahagiakan hati seorang istri. Setiap istri mau minta apa, suami itu berkeinginan ingin memberi apa yang diinginkan oleh seorang istri. Tetapi ketika Allah sudah berkehendak rezekinya seperti itu, pekerjaannya seperti ini, ketetapan rezeki yang telah tetapkan seperti ini, mau apa lagi? Jadi seorang istri pandai-pandai bersyukur dan menjaga lisan. Ya, orang dulu begini di kondangan, masya Allah. Orang dulu di takziah seperti ini, dapat orang bisa dapat orang ada pakai cincin 7 gram. Orang berhati 7 gram, pasti sekali. Dapat yang orang berantai, semakin merasa iri. Dapat timbang, dapat yang orang pedagang, supaya banyak dari pedagang macam yang media, orang perhatian semakin kering. Akhirnya Tuhan kompor sama suami. Pak, apa orang tadi sama Bapak kita dikemas betapa sekali macam batu akik 3 lapasnya. Kenapa dipegang? Manis sekali. Pak, kita ingin pun cuma 1 cincin tidak ada. Akhirnya suami ini ingin sekali. Suami itu ingin sekali membeli. Ketika dia mencari mungkin abang bentor atau kuli bangunan, dia bantu pulang keras keringat hanya untuk mengisi perut kita dan anak-anak kita. Bayangkan susahnya dari suami. Jadi ketika kita selalu kompor-kompor suami pergi di pasar sentral, berikan kita gelang dan cincin emas tapi palsu. Uangnya cuma 100.000. Uang 100.000 mau beli apa? Jadi ketika dia punya uang 100.000, dia berikan gelang emas, cincin emas tapi palsu. Ketika suami berikan kepada kita, maka kita terima dengan muka yang senyum. Terlihatkan wajah merah, perlihatkan wajah yang senyum kepada suami kita. Sehingga apa? Supaya tidak menyakitkan hati suami kita. Jangan perlihatkan muka yang kusam, muka yang tidak bersyukur, karena itu akan menyakitkan hati seorang suami. Mengeluh bukan di hadapan suami, mengeluh di hadapan Allah. Sudah terima cincin palsunya, terima gelang palsunya, ambil air wudhu, pakai mukena, ambil sujadah, cuci kamar, sholat 2 rakaat. Allah. Ketika selesai salat berdoa, ya Allah,
Suami saya baik sekali, ingin sekali membeli masa saya, tapi uangnya Allah sedikit. Dia berikan saya mas, angkat itu mas, paling iya, ngomong palsunya ke Allah. Ketika kita ngomong palsu ke suami, itu akan menyakiti hati suami. Suami itu Pak, kalau sakit hati, jangan untuk menangis. Jangan. Kalau yang menangis biasanya dia itu ekite. Ya. Jadi mungkin hari ini kita bisa memakai apa yang kita sukai, jilbab yang kita sukai, tapi akan datang satu masa di mana masa itu kita tidak bisa memilih pakaian yang kita sukai, kain kapan yang berwarna putih. Ya. Hari ini kita mungkin bisa menolak atau melalaikan panggilan Allah. Ketika ajan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini kita mungkin bisa lalai dari panggilan Allah. Hari ini kita mungkin mau tidak mau untuk sholat di belakang imam. Hari ini bisa, karena kita masih ada kekuatan, masih ada ruh dalam diri kita. Tetapi ingat akan tiba satu masa di mana masa itu kita akan dipasang untuk ke masjid. Bukan lagi di belakang imam, tetapi kita akan dipasang, disolatkan di hadapan ini. Ya, sehingga semua yang kita bangga-banggakan, yang kita lalaikan, tidak ada guna ketika kita mendapat sudah kematian sudah dihadapi. Ingat, ada tiga yang akan mengantarkan kita ketika kita menemukan kematian. Ya, yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal jariah. Kita bahas yang pertama adalah keluarga. Keluarga Pak, yang selama ini membuat kita lalai, istri cantik, ya, suami ganteng, ya, anak yang lucu-lucu, sehingga ketika panggilan Allah, ketika panggilan Allah yang berpandang, kita lalai dari panggilan itu. Ketika kita meninggal, keluarga hanya mengantarkan sampai di kuburan. Lebihnya dia pulang kembali. Ya, kalau yang meninggal adalah istrinya, mungkin suami itu menangis 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan sudah bisa menyanyi. Baru 1 bulan diriku ditinggal, sudah bisa. Jadi yang selama ini suami kita bangga-banggakan dulu, yang katanya 1000 semati tidak akan menolong kita ketika kita sama Tuhan, tidak akan menolong kita ketika kita dalam kubur. Amal-amallah yang akan menolong kita. Ya. Jadi ketika istri yang kita sayangi, ketika kita meninggal, istri itu menangis setelah 40 hari menangis, ungkap mata saudara karena menangis sendiri tinggal suami. Lewat dari itu, sudah mata yang merah, bibir yang merah. Yang tadinya juga sampai buku-buku, akhirnya caranya sampai buku-buku. Iya, ini kenyataan fakta yang ada, yang terlihat, dan kita tidak bisa pungkiri yang sering kita lihat hari-hari. Insya Allah tidak ada di sini. Saya yakin tidak ada di sini, ya. Tidak ada di sini, ya. Tidak ada, pasti tidak ada. Saya yakin. Masya Allah. Di sini orang-orangnya ustaz-ustazah, orang-orang alim, ya, tahu itu. Amin, ya. Jadi yang kedua adalah harta. Harta ini Bu, Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, Al-Haqqul Takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, kemewahan, bermegah-megah telah melalaikan kamu sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Ya, harta yang selama ini kita banting tuang, peras keringat, ya, akhirnya ketika kita meninggal, jangankan mobil cash yang mewah, apalagi yang kredit, ya. Jangankan sepeda motor yang bagus, yang cash, apalagi yang kredit, tidak akan kita bawa di dalam kubur. Tidak. Jangankan rumah yang mewah, ya. Jangankan mobil, jangankan sepeda motor. Ini cuma 3
yang sering dipakai bintang tikar dikubur untuk mendoakan, ada ceret diselamatkan kubur. Itu saja mereka tidak dikubur, kalau bilang jangan istimewa itu ceret. Tidak ada cuma 10.000 itu dong. 7.000 itu ceret tidak ada ini. Ini cuma ceret yang kasih tinggal. Ini cuma tikar yang kasih tinggal. Apalagi motor. Jadi tidak ada yang akan kita bantu. Yang akan mengikuti kita apa? Amal ini ada 3, ya. Insyaallah amal ini ada 3. Yang pertama anak yang soleh dan solehah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga harta yang disedekahkan. Kita bahas pertama mengenai anak yang soleh dan solehah. Semua orang tua, ya, sekalipun orang tua ini penjahat, pamilu, sekalipun pabajuri, dia pasti menginginkan mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Walaupun dia pasiennya luar biasa, tetapi hati seorang ayah, hati seorang ibu menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena ada satu hadis, ketika seorang ayah meninggal, tiba-tiba seorang ayah ini kaget, ya Allah, oleh malaikat, kenapa saya ini banyak dosa, tidak sholat, tidak membaca Quran, tetapi ketika saya di surga engkau menaikkan di tingkat yang paling atas. Apa jawab para malaikat? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkanmu ke dalam neraka, sedangkan anakmu sujud, tunduk, beristighfar, memohon ampun atas segala dosa-dosa. Bagaimana mungkin Allah tega menyakiti kamu, menyiksa kamu, sedangkan anakmu setiap malam, di sepertiga malam bangun sujud tunduk kepadamu, memohon ampunan dari segala dosa-dosa. Tapi Pak, Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan menerima taubat kita, tetapi kadang kita yang bosan mohon ampun kepada Allah. Ulul bani Adam bertahun seluruh umat, seluruh adat cucu Adam pasti berbuat dosa, tapi sebaik-baik pendosa adalah yang mohon ampun kepada Allah dan memperbaiki kesalahannya sehingga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Anak-anak sekarang dulu, kalau saya dulu, insya Allah saya tahu betul orang tua saya sudah almarhum. Bapak saya Imran Multuno, mungkin ada yang kenal. Ibu saya Ustilai sempat hadir. Alhamdulillah. Tadi malam, kemarin malam saya takziah di Donggala. Saya ingin sekali dihadiri oleh ibu saya, ya. Karena bapak saya sudah meninggal, jadi saya ingin sekali dihadiri oleh ibu saya. Tetapi nanti hari ini ibu saya punya kesempatan untuk hadir di sini. Saya akan rasa syukur dan semangat, ya. Karena dulu kenapanya saya pernah. Tapi insya Allah tutupi, untuk saya Allah belum selesai. Amin, Bu. Amin. Kemudian yang terakhir adalah yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmunya Masya Allah seperti ilmunya Pak Imam, Pak Camat, Kepala Desa, Pak Alim Ulama yang disampaikan melalui kalam-kalam beliau. Pak Camat yang berusaha membangun desa ini, Kepala Desa yang berusaha membangun desa ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan nantinya insya Allah ini akan menjadi amal jariah beliau, insya Allah. Kemudian yang terakhir, harta yang disedekahkan. Bu, 1.000, 2.000 yang kita sumbangkan, kita bagikan di masjid, fakir-fakir miskin, ini akan kita dapatkan balasannya bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Ketika kita bersedekah, Allah akan bukakan pintu-pintu rahmat, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, dan di surga Allah, akhirnya Allah, inilah yang akan menjawab kita. Amal jariah, anak yang soleh dan solehah, ilmu yang bermanfaat, dan harta yang disedekahkan. Insyaallah mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena sudah setengah 11. Insyaallah apa yang saya sampaikan ini mohon maaf kalau ada lebih-lebih kata yang menyinggung perasaan ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maafkan. Diri ini al-fakir, Allah
miskin ilmu, kurang amal, belum sempurna dalam amal-amal ibadah. Ya, mohon dimaafkan para ahli ulama, mohon dimaafkan saya, mohon ridhonya para ahli ulama, tuan guru, mohon bimbingannya. Demikian apa yang saya sampaikan, jika kurang saya maaf. Aja tempat di Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.